secara momentumnya, secara waktunya, secara apapun, STAN itu menurut saya sudah tidak perlu ada di Kementerian Keuangan. Kenapa? Karena sekarang mau cari apa? Jurusan perpajakan, jurusan akuntansi, jurusan kaitan biaya cukai segala macam, ada semuanya di perguruan tinggi umum. Yang saya pelajari itu tadi dari mandat 20% itu cukup jika pemerintah betul-betul membuat postur anggaran pendidikan kita itu betul-betul berpihak kepada mereka yang tidak mampu membiayai pendidikan. Nggak ada manfaatnya menurut saya. Buat apa dia membuat perguruan tinggi non kedinasan di KL-KL-nya? Toh di PTN-PTS di PTS itu program studinya udah tersedia semuanya. Mau yang negeri ada, yang mau swasta ada, yang mau murah di negeri ada, yang mau murah di swasta juga ada kan gitu. Nah, sekarang saya melihat postur anggaran pendidikan kita itu lebih banyak dialokasikan kepada kementerian yang hari ini yang banyak membuat PTKL istilahnya, perguruan tinggi, kementerian atau lembaga. Di luar PTN atau PTS yang reguler. Oke, jumpa lagi di Deep Talk Indonesia. Hari ini saya berkesempatan untuk datang langsung ngeliat kantor anggota DPR RI yang pada awalnya saya membayangkan ada banyak fasilitas ya, ada kamar mandi, ada lapangan golf. Saya berkesempatan hadir di ruangan Bang Pur, Komisi 10. Ini kali kedua kita podcast Bang Pur. Terima kasih Bang Pur. Saya juga terima kasih nih. Jadi sudah 2 isu nanti ya. Iya. Kita kembangkan dan mudah-mudahan nanti ada respon baik dari. Iya. Bang Pur emang ruangannya segini Bang Pur. Ya ini kalau ukurannya mungkin 3,5 kali 6 lah. Iya. Yang itu menampung 8 orang kalau setiap hari datang semuanya kan gitu. Saya 1, kemudian 7 staf kan. Iya. Jadi bayangin aja, kira-kira kita rebutan oksigen itu. Kemarin Bang Pur kepilih itu berapa angkanya Bang Pur? Berapa puluh ribu? Alhamdulillah ada peningkatan luar biasa dari 27.000, kemudian naik ke 46.000. Nah, kemarin di angka 79.000. Nah itu bayangin tuh, ruang segini 79.000 pemilih Bang Pur di dapil ya kan? Ya, jadi kan semua orang kan nggak mungkin nomor 1. Nggak pengen semuanya harus pengen nomor 1 kan gitu. Betul. Itu ya dengan ruangan seperti ini ya paling maksimal kita 10 orang lah bisa kita terima di sini. Ketika mereka pengen datang, pengen melihat langsung bertemu langsung dengan anggota DPR-nya atau menyampaikan aspirasinya, ya kita paling maksimal bisa hanya 10 orang. Iya, pengennya sih semua datang Bang Pur ya. Ya sebenarnya kita butuh ada ruangan khusus untuk menerima aspirasi yang langsung ke anggota. Cukup ada tambahan ruangan 1 lagi misalnya ya 4 kali 6 lagi misal cukup. Jadi ada 2 ruangan seperti ini. 1 ruangan bisa buat ruang kerja anggota DPR, nah sebelahnya lagi buat kita pertemuan berdialektika dengan siapapun. Iya. Dengan teman-teman media, apa dengan teman-teman dari dapil kalau kita bisa berdialektika waktu yang ada lah. Iya, jadi ini bayangan teman-teman itu tadi saya sampaikan Bang Pur bahwa saya kira ada minimal di dalam tuh ada WC gitu Bang Pur. Ternyata kita WC harus barengan kan di. WC-nya itu seperti WC umum. Iya benar semua tadi. 1 WC itu untuk 8 anggota DPR. Itu berbarengan, itu pun dibelah juga, ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Iya benar. Jadi bayangkan misalnya dalam waktu bersamaan pengen pipis gitu kan. Jadi bisa bayangkan ketika kemudian kita lagi di terminal atau di mall itu kan, nungguin yang lain selesai dari WC itu. Iya. Jadi memang kerjanya berat, tapi ya nggak muluk-muluk. Kalau akhirnya pengen ditambah fasilitas juga sebenarnya nggak muluk-muluk Bang Pur. Dengan tanggung jawab yang diemban ya. Sebenarnya fasilitas itu untuk memastikan kami anggota DPR ini
bisa memberikan pelayanan yang maksimal kepada Betul, masyarakat. betul. Hanya itu saja, bukan untuk kenyamanan anggotanya. Hmm. Karena apa? Karena anggota DPR itu sesungguhnya lebih banyak waktunya untuk rapat-rapat. Apakah itu rapat komisi, apa rapat badan, atau kemudian kunjungan dapil yang selalu kita lakukan hampir 1 minggu sekali. Cuma kan ada banyak orang kepingin menyampaikan langsung. Iya. Kasihan juga kan? Iya. Mereka udah masuk, udah membayangkan Iya. sesuatu yang membuat mereka Wah, iya. nyaman gitu kan. Iya. Ternyata itu kami khawatir itu mengurangi Iya. cara kami melayani Menghormati masyarakat. ya. Nah, itu menurut saya. Iya. Bukan buat kenyamanan anggota. Iya, Bang Pur. Saya lihat beberapa hari yang lalu tuh Bang Pur minimal selalu menghiasi TV Parlemen. Terutama kaitan dengan pendidikan, Bang Pur. Ya. Saya akan coba memulai dari pertanyaan bagaimana sebenarnya kondisi pendidikan hari ini, Bang Pur. Ya, sesungguhnya kalau pakai standar angka 1 sampai 10. Iya. Pendidikan kita itu udah di angka 6 lah. Angka 6. Ini udah di atas cukup baik kan gitu. Nah, cuma kalau kita punya target 2045 kan, kita punya target 2045 itu kan Indonesia emas. Iya. Jadi menurut saya tidak cukup hanya cukup baik. Dia harus baik sekali. Baik sekali itu 8, 9. Mungkin 10 kita masih agak susah lah ya. Meraih angka maksimal 100% itu. Angka 8 sampai 9 itu sangat baik, itu menurut saya harus kita raih. Nah, sekarang dari angka 6, 7, 8, 9 ada 3 poin lagi yang harus kita lakukan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Nah, kalau tidak, ya tentu pendidikan kita ini tidak bisa memfasilitasi negara ini untuk mencapai Indonesia Emas tahun 45. Iya. Nah, karena itu memang perlu satu kebijakan yang cukup mendasar dan fundamental, sekaligus juga ada dukungan serius dari pemerintah. Bagaimana kemudian seluruh potensi yang kita miliki, terutama anggaran pembangunan kita yang kita susun setiap tahun melalui APBN itu betul-betul kita konsentrasikan untuk bagaimana dalam waktu berapa tahun ke depan itu kita bisa meningkatkan kategori nilai pendidikan kita dari cukup baik menjadi sangat baik. Itu nggak bisa asal kemudian hanya sekedar saya kasih anggaran ya sekedarnya saja lah. Itu nggak bisa. Memang butuh positioning yang jelas. Ya, sesungguhnya kan sebagaimana sering kali di media-media massa disampaikan tentang mandatory spending 20% itu cukup saja sebenarnya itu menjadi komitmen kita bersama, menjadi pijakan kita bersama. Karena 20% hari ini itu kurang lebih kayak 700 triliunan kan gitu. Iya, 600 sekian 7 triliun. Nah, itu cukup gitu menurut saya. Nah, cuma kan memang ketika masuk pada postur anggaran pendidikan, nah itu problem mendasarnya yang terjadi di situ. Nah, sehingga karena postur anggaran pendidikan kita itu tidak mencerminkan keberpihakan yang utuh terhadap peningkatan kualitas pendidikan kita, sehingga kemudian ya kita menjadi tadi, Mas, angkanya itu kalau menurut saya 1 sampai 10 itu baru 6, cukup baik lah, belum sangat baik. Iya. Dan ini Bang Pur, kalau misalkan kita lihat realita hari ini Bang Pur, mungkin dulu banyak banget kampus yang berdiri, tapi hari ini banyak banget kampus yang lambat laun mahasiswa nggak ada yang daftar, dan bukan hanya usaha yang gulung tikar, tapi dalam konteks kampus pun beberapa kampus juga gulung tikar. Saya lihat Bang Pur ya. Betul. Apa yang Bang Pur tangkap dari problem ini? Iya. Memang faktanya hari ini kan angka partisipasi kuliah kita itu masih di angka 30 sampai 30%. Artinya apa? Artinya dari taruhlah 100 orang. 100 orang lulusan SMA atau yang sederajat lah kan. Itu hanya 30 orang yang bisa melanjutkan kuliahnya. 70 orangnya lagi itu enggak bisa melanjutkan.
Kenapa? Karena memang mereka tidak mampu membiayai pendidikan yang lebih tinggi, atau dalam arti mereka tidak bisa membiayai kuliahnya. Hanya 30% yang bisa membiayai kuliahnya. Nah, seharusnya ini kan ditangkap. Angka 30-30% ini harusnya ditangkap oleh pemerintah dalam bentuk program yang itu bisa menjamin angka 30% itu bisa naik ke 40%, 50%, ke 50%. Dan menurut saya harus ke 100%. Karena kalau kita kemudian ingin betul-betul dinilai sebagai negara maju, tentu pendidikan itu adalah salah satu kategori atau indikator utama yang menentukan apakah negara itu maju atau tidak, itu adalah dari pendidikan. Sumber daya manusianya kan yang harus dibangun. Nah, ini yang menurut saya program pemerintah itu belum sampai ke sana. Program pemerintah kita ini baru sampai di 13 tahun wajib belajar. PAUD, SD, SMP, SMA, SMK atau aliyah. Menurut saya ini harus kita update lah. Kita upgrade tidak lagi hanya di 13 tahun. Tapi kemudian ditambah lagi 4 tahun. Kita taruhlah antara 3 sampai 4 tahun. Artinya ini harus menjadi wajib belajar 16 tahun atau 17 tahun kan gitu. Iya. Kalau aktivis kadang 7 tahun kan. Nah, tapi kan sekarang kecenderungannya dalam waktu 3,5 tahun, 4 tahun itu sudah kan. lulus ya. Sudah lulus. Nah, menurut saya harus ke sana. Kenapa? Karena tadi kembali ke yang pertama tadi, Mas Syarif. Jadi kita punya anggaran yang cukup. Nah, cuma tadi postur anggaran kita ini belum melayani secara adil kepada mereka yang memang betul-betul membutuhkan pembiayaan pendidikan dari negara. Iya. Nah, itu problemnya masih di situ. Iya, menarik nih. Saya dengar misalnya adil dalam konteks pendidikan ya Bang Pur ya. Anggaplah tadi Bang Pur melihat dari 100 orang kira-kira kita tuh baru sanggup untuk 30 orang yang akan melanjutkan kuliah. Satu sisi bisa didorong dengan akhirnya wajib belajar ditambah 4 tahun dari 13 tahun. Satu sisi itu. Satu sisi juga yang menjadi pertanyaan adalah apakah 20% itu tidak bisa dimaksimalkan untuk beasiswa gitu Bang Pur? 100 ini akhirnya masuk semua gitu. Ya, menurut saya sangat mungkin. Dari yang saya pelajari, cukup Bang Pur. Yang saya pelajari itu tadi dari mandatori 20% itu cukup jika pemerintah betul-betul membuat postur anggaran pendidikan kita itu betul-betul berpihak kepada mereka yang tidak mampu membiayai pendidikannya. Karena sekarang ini kan faktanya setelah kemudian ada BLU, ada PTNBH kan itu, UKT itu makin mahal. Betul. UKT kita makin mahal dan makin tidak terjangkau. Betul. Nah, seharusnya ketika ini kita ada fakta 30% angka partisipasi kuliah, kemudian UKT yang meningkat karena kebutuhan operasional dari perguruan tinggi makin hari makin tinggi. Menurut saya ya harusnya untuk meningkatkan angka partisipasi itu posturnya digeser. Nah, sekarang saya melihat postur anggaran pendidikan kita itu lebih banyak dialokasikan kepada kementerian yang hari ini yang banyak membuat PTKL istilahnya, perguruan tinggi, kementerian atau lembaga. Di luar PTN atau PTS yang reguler. Itu lebih banyak anggaran ke sana dibanding negara memberikan anggaran itu kepada PTN atau PTS. Nah, ini problemnya. Ini problem membuat akhirnya yang PTKL kecukupan anggaran, tapi yang PTN dan PTS yang reguler ini mereka kekurangan anggaran. Padahal seharusnya positioning negara itu di PTN dan PTS. Bukan di PTKL. Karena PTN PTS ini adalah mandatori pendidikannya di kementerian. Pendidikan tinggi yang memang mandatnya di situ, bukan di kementerian atau lembaga yang tidak melaksanakan fungsi pendidikan. Ini menurut saya catatan yang paling harus kita garis bawahi itu. Harusnya 140 triliun yang dialokasikan ke PTKL ini
itu harus digeser Ke PTN dan PTS. Kalau ini digeser maka program pembiayaan pendidikan tinggi akan bisa dirasakan oleh banyak orang dan pasti itu akan sangat membantu masyarakat yang anaknya ingin sekolah karena bisa mengakses program pembiayaan. Misalnya kayak beasiswa, misalnya KIP, kuliah kan apakah itu S1, S2 maupun S3 kan. Yeah. Walaupun nanti UKT-nya tinggi, tapi dengan program ini Iya. masyarakat tetap bisa membayar. Iya. Nah, ini menurut saya yang pergeseran itu harus dilakukan. Ya, jadi kalau misalkan saya akhirnya bisa tangkap Bang Pur menjelaskan bahwa dalam konteks anggaran pun nggak adil dalam konteks itu ya. PTN PTS didorong untuk akhirnya mandiri, sementara di kementerian lain atau lembaga yang buat perguruan tinggi justru disupport full. Gitu. Ya. Di situ tuh akhirnya yang jadi ketidakadilan menurut Bang Pur. Ya, karena itu Komisi 10 DPR RI sedang merancang terkait dengan norma-norma baru yang akan kita rubah di Undang-Undang Sidiknas. Karena Undang-Undang Sidiknas ini salah satunya itu yang akan kita rubah adalah terkait dengan Undang-Undang Perguruan Tinggi. Nah, itu kita akan buat norma baru. Norma baru bagaimana kemudian nanti KL lainnya di luar Kemendikti, Saintek dan Kemenak ya. yang melaksanakan program perguruan tinggi agama misalnya. Itu hanya 2 kementerian itu yang melaksanakan mandat pendidikan. Nah, kalau KL lain di luar itu mau melaksanakan atau membuat perguruan tinggi, silakan. Tapi itu adalah yang berkaitan dengan kedinasan, bukan non kedinasan. Jadi nggak ada manfaatnya menurut saya. Buat apa dia membuat perguruan tinggi non kedinasan di KL-KL-nya? Toh di PTN PTS di sudah PTS itu program studinya udah tersedia semuanya. Mau yang negeri ada, yang mau swasta ada, yang mau murah di negeri ada, yang mau murah di swasta juga ada kan gitu. Dengan kapasitas yang dimiliki masing-masing PTN yang ada itu sekarang. Menurut saya cukuplah yang di KL itu, yang KL lain itu yang kedinasan saja, yang memang unik, yang nggak bisa atau nggak disediakan program studinya di PTN PTS yang bersifat umum tadi. Contoh Bang Pur, misalkan kita anggaplah sampel STAN gitu ya. Kalau misalkan kita ngomong kedinasan kepolisian, TNI, mungkin itu nggak bisa dilakukan di PTN PTS, tapi misalkan STAN, akuntansi. Di mana ini di UI, UGM, kampus-kampus lain PTN PTS sudah ada Bang Pur. Dan saya kira itu bisa bersaing dengan orang-orang yang lulusan dari STAN itu Bang Pur. Betul. Secara momentumnya, secara waktunya, secara apapun, STAN itu menurut saya sudah tidak perlu ada di Kementerian Keuangan. Kenapa? Karena sekarang mau cari jurusan perpajakan, jurusan akuntansi, jurusan terkait biaya cukai segala macam, ada semuanya di perguruan tinggi umum, baik itu negeri maupun swasta. Jadi buat apa STAN itu? Menurut saya lebih baik anggaran yang buat STAN itu sudah diberikan saja kepada perguruan tinggi yang memang melaksanakan program studi yang memang dibutuhkan oleh Kementerian Keuangan. Nah, gitu. Jadi malah nanti lebih bagus misalnya kerjasama antara Kementerian Keuangan dengan beberapa perguruan tinggi, apakah negeri swasta, untuk menciptakan akuntan yang memang standarnya Kementerian Keuangan. Itu lebih menarik dan lebih membantu PTN dan PTS yang bersangkutan karena mereka cuma ada kepastian setiap tahun ini ada berapa jumlah mahasiswa, ada berapa jumlah anggaran yang bisa masuk ke situ kan gitu. Nah, itu bisa kita lakukan atau kemudian cukup sudah alumni dari perguruan tinggi yang melaksanakan program studi akuntansi atau perpajakan itu dia akan bersaing secara lebih fair ketika masuk ke misalnya Kementerian Keuangan kan gitu, nggak kayak sekarang. STAN itu peluangnya lebih besar masuk menjadi pegawai Kementerian Keuangan dibanding dengan misalnya akuntansi yang berasal dari PTN atau PTS di luar STAN. Ini kan nggak adil menurut saya. Kenapa harus STAN nomor 1? Kenapa alumni PTN PTS yang di luar STAN itu harus menjadi nomor 2, nomor 3, nomor 4 atau proporsionalitasnya
tidak terpenuhi. Mhm. Dari 10 orang, 8 orang itu STAN, Yeah. 2 orang itu PTN, alumni PTS. PTN-PTN. Nah, itu menurut saya nggak fair. Saya yakin ada subjektivitasnya di situ kan gitu. Nah, padahal mungkin bisa jadi nilainya kompetensi dari luar STAN itu mungkin lebih baik dibanding PTN atau PTS di luar STAN. Kalau misalkan tadi Bang Pur bahasa halusnya adalah subjektivitas, boleh nggak kalau misalkan saya akhirnya menangkapnya itu adalah praktek nepotisme dari kealumnian ini yang akhirnya terus dipertahankan gitu Bang Pur. Iya, itu menurut saya itu kan hal yang secara manusiawi itu kan ada dalam diri kita kan gitu. Iya. Kita lebih percaya kepada orang yang sama-sama satu kop dengan kita Ya, dibanding kita mengambil orang lain kan. betul. Itu sudah menjadi rumus dalam kehidupan kita kan. Artinya memang pada titik tertentu ini pasti akan menjadi ladang KKN baru kan gitu. Pasti itu nggak mungkin tidak. Saya lebih percaya kalau lulusannya STAN dibanding lulusannya ini. Kenapa? Karena saya tahu itu kan subjektif itu. Apa ukuran itu apa? Sama-sama dapat A kok. Ini A plus, ini A plus. Kenapa kemudian STAN yang diambil kan gitu? Iya. Kan selalu begitu. Iya. Kan subjektif itu kan. Betul. Walaupun saya nggak ingin menyatakan ini urusan like atau dislike, bukan. Iya. Tapi tadi itu saya sepakat bahwa pada titik tertentu dengan kekhususan itu kita akan terjebak pada perilaku yang mendekati KKN. Nah, itu menurut saya nggak fair. Semua orang harusnya diberikan kesempatan yang sama. Tidak dilihat dia berasal dari ukuran tinggi mana. Harusnya berdasarkan nilai, berdasarkan hasil murni, hasil tes. Iya. Saya yakin kalau itu terjadi maka semua orang mendapatkan kesempatan yang sama. Kalau masih ada sumber yang dibuat sendiri oleh satu KL misalnya terkait dengan perguruan tinggi yang bisa menjadi supply SDM mereka, saya yakin mereka akan ngambil itu terus. Nggak akan mau mengambil dari PTN PTS lain ya. Nah, itu menurut saya bahaya. Iya. Ini kayak akhirnya orang berebut bikin yayasan dan bikin kampus gitu. Padahal satu sisi ini uang negara ya kan. Betul. Bang Pur ya. Kalau misalkan akhirnya kita kerucutkan lagi Bang Pur. Bang Pur sepakat ada tetap kedinasan, tetap berlanjut. Ya. Ada yang non kedinasan, saya rasa itu harus di merger saja, betul. yang di bawah naungan Kemenkes. Kan banyak banget kampus-kampus yang di bidang kesehatan juga punya gitu. Sangat banyak. Kira-kira yang jangan dihapus itu apa aja Bang Pur? Kalau menurut saya begini, jadi kalau saya baca secara secara kurikulumnya dulu, Mas. Secara kurikulumnya itu dia betul-betul kurikulum yang unik lah, yang khas, yang itu tidak bisa dilakukan oleh perguruan tinggi lainnya. Artinya saya punya angka dia harus memiliki kekhususan lebih dari 75%. Jadi misalnya tadi kita punya ada Akmil, ada Akpol, ada sekolah tinggi ilmu intelijen kan gitu. Terus apalagi yang sekolah tinggi transportasi darat misalnya apa segala macam itu kan khusus gitu kan. Jadi dia secara kurikulum dia memang kekhususannya di angka 75%. Kalau yang di bawah itu menurut saya kita pikirkan ulang lagi aja. Kenapa? Karena perguruan tinggi yang ada sekarang itu dengan akses informasi, akses terhadap sarana prasarana yang mereka butuhkan ini sekarang semua bisa menyiapkan kok. Nah, menurut saya itu salah satu yang bisa kita pertahankan di situ. Ketika misalnya kurikulumnya 75% itu benar-benar kekhususan yang nggak bisa dilakukan oleh perguruan tinggi negeri maupun swasta di luar PTKL. Kalau misalnya contoh misalnya ada STPDN. Iya. STPDN. Apa sih ini pelajari STPDN? Kan ilmu pemerintahan. Iya. Dengan segala varian-variannya. Administrasi, itu manajemen, kepemimpinan. Pertanyaan saya emangnya tidak ada program studi ilmu pemerintahan di PTN PTS. Di PTN PTS. Banyak. Ada fakultas ilmu sosial, ilmu politik, ada fakultas administrasi, ada fakultas macam banyak sekali. Menurut saya itu kalau menyangkut misalnya kedisiplinan kan gitu. Itu kan nanti aja menurut saya.
Kedisiplinan itu kan bisa dibentuk ketika nanti dia misalnya setelah lulus, taruhlah dari PTNX gitu kan, dia lulus, dia masuk ke Kemendagri lah. Rata-rata kan STPN itu di Kemendagri. Iya, posnya di sana. Sudah, nanti tiga bulan atau setahun mereka diajarin disiplin kan. Disiplin itu kan bisa dibentuk dalam waktu yang singkat. Iya. Bisa jadikan habit ya. Iya. Kalau di perguruan tinggi itu bukan kedisiplinan, tapi bagaimana dia memiliki kompetensi ilmunya, kompetensi pemahaman terhadap praktek-prakteknya nanti itu, bukan kedisiplinan. Jadi menurut saya kayak SPDN, STAN tadi itu sesuatu yang bisa dikerjakan. Termasuk misalnya ada Kemensos itu kan punya STKS, Sekolah Tinggi Ilmu Kesejahteraan Sosial itu. Itu juga sudah banyak. Program studi kesejahteraan sosial itu banyak sekali dengan varian-variannya. Ada ilmu psikologi, ada ilmu sosiologi, segala macam. Gak penting lagi menurut saya. Udah dibiayai sama negara, mereka kemudian disupport, tiba-tiba masuk lebih mudah ke KL yang melaksanakan fungsi pendidikan itu. Ini nggak fair menurut saya. Masa alumni STKS harus menjadi orang nomor 1 yang bisa masuk misalnya ke Kemensos dibanding dengan misalnya jurusan KS yang ada di UI, jurusan KS yang ada di UGM, jurusan KS yang ada di UNED misalnya gitu. Nah, ini kan menurut saya tidak fair. Iya. Pada akhirnya kan jaringan alumninya itu pasti akan lebih menerima adik-adiknya dibanding orang lain. Nah, ini juga pada akhirnya kalau sesuatu yang sudah umum tersedia di masyarakat, di PTN-PTS, sudah serahkan ke publik saja. Jangan membuat sendiri KL itu terkait dengan perguruan tinggi di KL-KL itu. Tapi yang Bang Pur sampaikan ini bakal mengusik banyak pihak, Bang Pur. Ya pastilah, kalau menurut saya pasti akan mengusik banyak pihak. Nah, cuma kan saya kepingin begini, mana pendidikan itu kan harus kita bangun lingkungannya yang membuat orang punya karakter, bisa bertindak yang benar gitu, bisa bertindak adil kan gitu. Itu pendidikan kita harus mengajarkan itu. Jadi jangan sampai aku masuk ini aja, kenapa? Karena pasti diterima di situ. Wah, ini kan bahaya. Ilmu kita di sekolah itu bukan hanya semata-mata kita harus kerja, Pak. Tapi bagaimana dibuat mereka bisa bertindak benar, bertindak adil. Khawatir dia nanti jadi pimpinan, kalau norma tadi itu enggak kita ajarkan di perguruan tinggi, maka nanti dia akan bertindak tidak adil juga ketika jadi pimpinan kan gitu. Yeah. Karena sejak awal dia masuk pun dengan cara yang sangat mudah. Yeah. Mengalahkan orang-orang lain secara kekuasaan tanda kutip kan. Karena itu pasti ini akan mengusik banyak orang. Pasti banyak orang yang marah. Banyak orang yang terganggu. Karena apa? Karena aktivitas mereka pasti akan hilang. Yeah. Oke, nggak ada masalah. Ini proses transisi itu pasti akan terjadi guncangan segala macam itu. Nah, yang kita pikirkan sebagaimana Pak Presiden lah bilang, kita lakukan yang terbaik untuk negeri ini kan gitu aja. Yang menurut kita baik hari ini, kita harus lihat dampak dari pengalokasian anggaran ke PTKL yang non kedinasan ini. Dampaknya luar biasa, mengurangi penganggaran pendidikan kita yang dikelola oleh KL yang memang ditugaskan untuk melaksanakan pendidikan. Itu mengganggu. Artinya PTKL ini ngambil anggaran yang 20% itu? Iya. Kan yang kedinasan itu memang tidak, tapi yang PTKL non kedinasan itu mengambil anggaran dari mandatori yang 20%. Sehingga akhirnya jadi apa? Banyak adik-adik kita, anak-anak kita itu yang putus kuliah karena tidak bisa membayar UKT. Kenapa? Karena program KIP kuliahnya sedikit. Nggak bisa menjangkau banyak orang. Kan gitu. Banyak kemudian perguruan tinggi yang kemudian secara sarana prasarana itu lambat untuk meningkatkan sarana prasarananya. Kenapa? Karena memang bantuan negara terhadap PTN dan PTS yang ada itu pun berkurang. Nah, ini kan nggak boleh menurut saya. Iya. Jadi kenapa kedinasan di PTKL yang non kedinasan dibiayai oleh negara dengan serta merta? Iya. Kenapa?
Yang ini tidak kan, ini nggak adil, ini kan Iya, nggak iya. adil, ini kebijakan yang tidak adil. Iya, iya. Saya tidak anti terhadap PTKL non kedinasan, tidak. Tapi mana keadilannya? Ketika ini tidak dilayani, tapi ini kemudian dilayani. Yang tidak dilayani ini ketika lulus juga harus bertempur mati-matian untuk cari pekerjaan. Yang PTKL non kedinasan ini sudah dibiayain, bertempurnya tidak terlalu keras, langsung jadi pegawai di KL tersebut. Tidak adil. Iya, jadi yang di PTN dan PTS itu ibaratnya sudah jatuh tertimpa tangga. Iya, mereka biayain sendiri, Iya, iya. mereka berjuang, tapi belum tentu jadi Pegawai. Saya ada statement dari ketika saya kunjungan di Surabaya, di UNER. Pimpinan beliau di sana, ketika saya mau wisuda 4.000 mahasiswa, saya berpikir kira-kira mereka bekerja apa. Bayangkan. Ketika wisuda, pimpinan perguruan tinggi tersebut menyatakan, saya berpikir mereka mau kerja apa. Saya tanya, kenapa, Prof? Karena mereka harus bersaing sama PTKL, lulusan PTKL. Yang sudah bisa dipastikan, kalau berdasarkan pasti dia akan masuk ke perguruan tinggi, ke kementerian-kementerian yang melaksanakan atau membuat perguruan tinggi KL-nya masing-masing. Ini tidak adil, Pak. Jadi sesungguhnya ini problem keadilan pengalokasian anggaran. Kalau memang mereka mau lakukan silakan, tapi jangan menggerus 20% ini. Kalau misalnya non coordination tetap ini dilaksanakan silakan, tapi jangan menggunakan anggaran mandatory spending 20%. 20%. Iya, iya, iya. Kalau kedinasan, is okay, lanjut. Ya. Yang tadi itu saya bilang ada Akmil, Akpol, Iya, iya. silakan. Tapi yang tersedia di PTN dan PTS umum bubarin. Mahasiswa aja nanti kita merger, apakah mau beli di mana, apa di UI atau di UGM atau di mana kan, gitu silakan. Ya, misalnya sudah semester atau kita selesaikan dulu. Udah berapa semester nih? 4 semester udah selesaikan dulu, nanti berarti 3 tahun lagi ini udah enggak ada. Iya. Itu berarti sekarang adalah penerimaan terakhir kan gitu. Iya, Enggak apa-apa. Kita luluskan sampai selesai, setelah itu enggak ada lagi. Jadi kita enggak perlu measure-kan ke tempat lain. Tapi misalnya ada 5 angkatan itu kan. Sudah, ini angkatan terakhir. Enggak boleh lagi terima 5 lagi. Iya, iya. Itu menurut saya harus kita pertegas. Artinya selama ini berarti biaya pendidikan yang 20% yang tadinya misalkan untuk Kemendikbud dan Menak ini hari ini berkurang, Bang Pur ya? Sangat jauh berkurang. Nah, contoh misalnya ya. Contoh tahun 2025 ini. Iya. Dulu itu anggaran Dikdasmen. Iya. Dikdasmen ya sekarang Dikdasmen ya. ya. Iya. Itu sekitar 69 triliun. Nah, tiba-tiba berkurang. Jadi 54 sekian triliun digeser ke Kementerian Sosial. 12 triliun. Muncul kemudian program namanya program Sekolah Rakyat. Pertanyaan yang paling mendasar. Sesungguhnya fungsinya Kementerian Sosial itu apa? Apakah pendidikan? Menurut saya bukan. Iya. Saya sepakat dengan sekolah rakyat. Tapi kalau kemudian sekolah rakyat itu ditempatkan di Kemensos, kita harus diskusi ulang gitu. Iya, iya, iya. Gitu loh. Iya, iya, iya. Kenapa? Nggak ada kapasitasnya, tidak ada di situ. Kemensos itu kan lebih pada rehabilitasi sosial, perlindungan sosial kan gitu, dua hal itu. Tidak ada fungsi pendidikan. Ada program namanya PKH. Ada komponen bantuan pendidikan di program PHK itu. Jadi kalau dia punya 2 anak maka dia dapat pembiayaan pendidikan. Itu masuk kalau di umum namanya PIP. Nah, itu. Nah, nggak ada komponen. Akhirnya sekarang kan kepentingan kurikulumnya, gurunya tetap dikembalikan ke Dikdasmen. Anggarannya kegeser ke Kemensos, tapi fungsi-fungsi pelaksanaannya masih melekat di Kemendikdasmen. Kenapa kemudian tetap di Kemendikdasmen saja? Ya. Terus kemudian basis datanya adalah penerima PKH. Betul. Terus ditelusuri di SD mana mereka
sekolah, mereka diperlakukan lebih khusus. Gitu loh. Atau kemudian mereka dinaikkan bantuan pendidikannya. Kalau PIP sekarang misalnya 450.000 yang umum, ya mereka mungkin kita kasih 2 juta kan, nggak ada masalah. Sehingga mereka kita pastikan mereka semangat sekolahnya, mereka nggak akan jadi orang miskin lagi kan. 5 tahunnya akan datang kan begitu. Nah, pertanyaannya sekolah rakyat ini udah geser 12 triliun, tapi kemudian ini belum jelas. Malah separuh dari sekolah itu dikembalikan fungsi perannya ke Dikdasmen. Nah, ini salah satu contoh saja bahwa pergeseran postur anggaran kita ini belum konsisten. Bagaimana kita membangun pelayanan pendidikan? Iya. Ini kayak akhirnya ngebuat bikin layar baru tapi akhirnya nggak berguna juga Bang. Saya yakin misalnya Pak Prabowo misalnya dia kepingin bagaimana rakyat itu nggak miskin lagi kan gitu. Caranya pastikan mereka bisa sekolah. Kan itu pesan umumnya kan itu. Nah harusnya pesan teknisnya itu harus sesuai dengan tupoksi gitu. Kalau nggak sesuai dengan tupoksi, kita akan buang 12 triliun anggaran, tapi kita udah tahu kira-kira outputnya itu apakah mencapai atau tidak kan gitu. Saya yakin agak sumir kalau kita menyatakan tujuannya bisa tercapai dengan model gitu. Tapi kalau ini misalnya 12 triliun kita kembalikan lagi ke Kemendikdasmen. Kemudian kantong-kantong kemiskinan di daerah tertentu kita mapping, kita lihat sekolahnya kan gitu. Oh SD-nya jelek nih, sudah kita buat SD-nya bagus. Kita siapkan guru-guru terbaik di situ, kita bayar lebih. Kalau sebelumnya dibayar 2 juta, kita bayar 5 juta. Sehingga orang-orang pintar itu, guru pintar datang ke situ. Anak-anak miskin itu akhirnya sekolahnya nyaman, gurunya pinter, pasti mereka akan jadi lulusan terbaik kan gitu. Nah, kenapa nggak begitu? Itu salah satu. Termasuk juga sama tadi. Logika ini kan sama juga dengan logika yang terkait dengan PTKL tadi. Betul. Kenapa tidak diuji di UI? Dia lebih terbuka, betul banyak orang. Kalau di PTKL yang nongkrong dinas mereka satu seragam itu, seragamnya sama. Mereka nggak diajarkan untuk bersaing. Betul. Makanya evaluasi dari LAM PT itu, Lembaga Akreditasi Mandiri, mereka menyatakan bahwa secara kurikulum, secara kompetensi dosen segala macam itu jauh lebih jelek dibandingkan yang ada di PTN dan PTS umum. Ini yang PTKL Bang Pur? Iya. Ada semua LAM menyatakan begitu. Evaluasinya begitu. Kenapa? Karena mereka nyaman saja, pokoknya gini saja pun udah dapat anggaran kan. Harusnya kalau ini tadi kita bayangkan mereka diajarin semua ilmu pemerintahan di UI, di UGM, di mana itu. Mereka bertarung dengan jenis-jenis orang. Saya yakin ketika dia masuk ke kementerian, dia punya daya tarung. Kalau dia punya daya tarung, saya yakin seluruh visi presiden dalam konteks hari ini gitu, itu bisa diwujudkan. Tapi kalau kemudian kita mohon maaf, ini asumsi saya. Kalau kemudian di PTK Indonesia itu tidak pernah diajarin bertarung, hidup dengan kenyamanan, masuk ke KL, bekerja, ya sudah nyaman. Cukuplah begitu, nggak ada tantangan yang dibangun. Nah itu menurut saya beberapa konsekuensi yang bisa terjadi ke depannya. Jadi kita nggak bisa menghasilkan emas gitu mas. Berkali-kali saya sampaikan gitu. Jangan-jangan bukan emas kita dapat 2045. Jangan-jangan baja leburan hasil beberapa potongan kursi yang rusak itu kan gitu. Kan bahaya itu kan. Itu kan gampang karat ya kan, gampang rusaknya. Iya. 2045 dapetnya baja karat Bang. Kalau dalam bahasa kita bahasa daur ulang itu bahaya kan. Iya, saya akhirnya menangkap bahwa gini Bang Pur, ternyata bukan hanya di usaha aja. Usaha kan misalkan supply chain itu dari mulai petani sampai akhirnya jadi beras, itu kan kira-kira harus bagus gitu. Betul. Kita mau berapa nih harga beras kan begitu Bang Pur ya. Ini kalau di pendidikan berarti petaninya nggak dapat untung, yang belinya pun mahal Bang Pur. Jadi yang dapat banyak itu calonnya kan. Betul. Lah sekarang yang terjadi itu.
Iya. Di negeri kita itu ya mohon maaf, ini kasar ya. Iya. Tapi bisa dia bantu seperti itu. Jadi ini pemerintah pun nggak dapat apa-apa. Betul. Masyarakat pun nggak dapat apa-apa. Betul. Yang dapat ini orang tengah. Iya. Nah ini kan bahaya. Iya. Masa kita terus menerus ngidupin orang tengah ini kan gitu. Yang perlu kita pikirkan itu adalah masyarakat dan kepentingan negara. Iya. Bukan orang tengah. Kita ini kan semua lini kehidupan di Indonesia ini. Yang kaya raya ini kan orang tengah. Iya. Bimantara itu Bang Pur ya. Biro Maklar dan Perantara. Jadi orang tengah. Orang tengah ini Iya yang benar. berkuasa, yang menikmati. Bodoh amat masyarakatnya mau miskin atau enggak, bodoh amat negara mau maju atau tidak, bodoh amat. Yang penting kami orang tengah ini Sejahtera. Itu ini udah sangat prinsip ini Pak. Dan itu semua orang malah mengalami. Ya tadi pengibaratan kita punya petani ya. Petaninya enggak kaya. Iya. Negara pun harus ngimpor lagi kan gitu. Betul. Tapi di sininya ini orang tengahnya ini kaya raya terus. Iya. Dia tidak memfasilitasi kepentingan petani dengan negara, tapi negara memfasilitasi kepentingan orang tengah. Orang tengah. Iya. Di pendidikan pun menurut saya seperti itu. Sehingga kemudian ada yang berupaya merubah postur anggaran. Kenapa kemudian anggaran itu lebih direncanakan kepada PTKL dibanding kita mengoptimalkan PTN dan PTS. Kalau saya secara umum, secara sederhana ya saya bisa bilang karena di sini masih bisa diatur-atur, di sini nggak bisa diatur-atur. Itu kasarnya seperti itu. Dan karena apa? Karena jelas, di sini ada program studinya kan gitu, yang sama. Iya. Ya, tersedia, kualitasnya pun bagus, akreditasinya pun bagus. Kenapa maksain? Iya. Buat perguruan tinggi di kementerian atau lembaga yang secara akreditasinya itu di bawah rata-rata PTN dan PTS yang ada. Kenapa dibiarkan? Pasti ada something yang didapat di situ kan. Dari mengalirnya mandatory spending 20% ke PTKL. Nah, itu menurut saya kita ke depan ini perlu melakukan penyelidikan di situ. Karena itu kemudian Komisi 10 hari ini membuat panja, namanya Panja PTKL. Hari ini nanti jam 2 ini saya akan rapat Panja PTKL. Kita manggil para pihak lah agar kita mendapatkan opini yang lebih objektif. Tapi yang pasti tadi itu menurut saya, kalau posturnya seperti ini maka negara tidak akan pernah bisa memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakatnya dalam hal pembiayaan pendidikan, dalam hal akses pendidikan, sehingga angka partisipasi kuliah kita tidak akan pernah naik, pasti berkisar 30, 33, 30, 33. Nggak pernah menyentuh angka 40% atau 50%. Seharusnya kan minimal 50%. Tapi kalau saya pengennya 100%. Lah iya, masa 5 tahun lagi standar pendidikan kita itu rata-rata S1 itu nggak bisa kita penuhi kan. Iya. Masih persoalannya apakah umum atau vokasional segala macam itu pilihan lain. Tapi menurut saya pendidikan pasca 13 tahun itu juga harus, apakah 3 tahun tambah 3 tahun atau tambah 4 tahun itu menurut saya itu bisa dilaksanakan oleh negara ketika postur anggaran pendidikannya dirubah. PTKL ini kita evaluasi, kita rapikan lah, sehingga kemudian tidak semua kementerian itu bisa melaksanakan PTKL non. Iya. Makasih Bang Pur atas waktu dan kesempatannya Bang Pur. Saya menyimpulkan bahwa di Indonesia itu semakin banyak layer semakin bagus ya. Kalau di Cina itu besi masuk ke pabrik udah jadi mobil. Iya, kalau di Indonesia masih jadi besi lagi tuh Bang Pur ya kan, cuma beda bentuk doang Bang Pur. Dari bulat menjadi bengkok. Sekali lagi makasih Bang Pur sudah dikasih waktu nih di tempat Bang Pur. Semoga ini bukan menjadi akhir, karena bicara pendidikan memang ini
hal yang penting dan harus jadi isu bersama seluruh masyarakat. Barangkali Bang Pur ada tambahan terakhir. Ya, saya berharap kebijakan pemerintah ke depan itu satu tadi. Saya kepingin ada perubahan postur anggaran pendidikan karena itu mandatory spending amanat Undang-Undang Pasal 31 Undang-Undang Dasar 45 yang nggak bisa dikalahkan oleh PP, apalagi undang-undang kan gitu. Nggak bisa. Ini mandatory spending. Nah, karena itu ke depan saya berharap pemerintah khususnya bisa merubah postur anggaran ini sehingga bisa menjamin ada perubahan signifikan lah. Bahwa ke depan 5 tahun lagi angka partisipasi kita naik dari 30% menjadi 50% dan saya berharap 10 tahun lagi kita bisa udah sampai ke 100%. Jadi 10 tahun lagi saya bermimpi seluruh anak-anak kita ini adalah lulusan S1 atau D3. Nah, sehingga itu bisa dipastikan sumber daya manusia Indonesia itu bisa lebih bersaing dengan negara-negara lain, terutama yang di Asia Tenggara dan di Asia itu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan sebagai penutup. Iya, sekali lagi makasih Bang Pur atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih ya Mas Arif. Iya. Oke teman-teman Deep Talk Indonesia, jangan lupa like, comment, dan share dan nantikan video selanjutnya. Salam.